Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Futuh dalam channel Calon Guru Masa Depan. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, agar bisa terus belajar bersama Kak Futuh. Kali ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Materi ini ada pada kelas 7 SMP Sederajat. Simak video ini dari awal sampai akhir ya, agar kalian tidak terpotong-potong memahami materinya. Baik adik-adik, di rumah kalian tentu sering menghayal bukan? Apalagi berangan-angan tentang sesuatu. Nah, jika kalian sering menghayal, maka pada materi kali ini kalian akan merasa sangat senang. Karena materi kita akan membahas tentang teks cerita fantasi. Apa itu teks cerita fantasi? Simak baik-baik ya. Teks cerita fantasi adalah teks yang di dalamnya terdapat hayalan, imajinasi, angan-angan, atau rekaan belaka. Jadi, teks ini hanya bersifat fiktif ya, artinya tidak nyata. Jadi, daripada kalian di rumah menghayal tanpa ada hasilnya, lebih baik kalian tuangkan dalam bentuk tulisan, bukan? Lebih bermanfaat dan produktif. Dalam teks cerita fantasi terdapat dua macam. Yang pertama, teks cerita fantasi total dan irisan. Yang kedua, teks cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Macam teks cerita fantasi yang pertama adalah cerita fantasi total dan irisan. Kalau cerita fantasi total, hampir semua isi kejadian bersifat fiktif. Sedangkan cerita fantasi yang irisan hanya sebagian saja yang fiktif, tetapi nama, tempat, dan peristiwanya adalah kejadian yang terjadi pada kenyataan atau pada kehidupan sehari-hari. Macam teks cerita fantasi yang kedua yaitu sezaman dan lintas waktu. Kalau sezaman itu berarti ceritanya terjadi pada satu zaman. Artinya bisa pada zaman ini, bisa pada masa lalu, atau bisa pada masa depan. Sedangkan lintas waktu itu ceritanya terjadi antara dua masa. Bisa masa sekarang dan masa lampau, atau masa dulu dan masa sekarang. Teks cerita fantasi memiliki beberapa ciri. Berikut 6 ciri teks cerita fantasi. Ciri yang pertama yaitu ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Artinya di dalam cerita menggunakan hal-hal yang misterius, yang gaib, yang tidak dialami oleh seseorang pada dunia nyata. Kedua, ide cerita terbuka. Artinya cerita yang kita tuangkan itu terbuka, tidak dibatasi oleh keadaan yang sesungguhnya. Karena di dalamnya kita menuangkan imajinasi dan hayalan kita sendiri, sehingga tidak terbatas oleh apapun. Ciri teks cerita fantasi yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar. Artinya, latar yang kita gunakan tidak hanya sebatas rumah, kantor, dan lain-lain yang ada pada dunia nyata, tetapi kalian bisa menggunakan latar dimanapun dan kapanpun. Misalnya, di dunia fantasi itu ada kayangan, kemudian ada dunia mimpi, ada di bawah tanah, atau ada di dimensi alfa. Itu kalian bisa menggunakan latar dalam teks cerita fantasi. Ciri yang keempat adalah tokohnya unik. Artinya, nama-nama yang digunakan dan watak dari tokohnya unik, tidak sesuai dengan keadaan pada zaman sekarang, atau tidak seperti kehidupan yang nyata. Misalnya cerita pada Harry Potter, itu kan tokoh-tokohnya unik, kemudian wataknya juga unik. Ciri yang kelima bersifat fiktif. Artinya teks cerita fantasi ini hanya hayalan belaka, tidak seperti kejadian nyata.
Ciri teks cerita fantasi yang terakhir yaitu bahasanya bervariatif. Tidak hanya sebatas menggunakan bahasa kita sehari-hari, tetapi bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lain sesuai dengan imajinasi penulisnya. Selanjutnya, teks cerita fantasi memiliki 3 struktur. Yang pertama, orientasi, yang kedua, komplikasi, dan yang terakhir, resolusi. Pada bagian orientasi berisi pengenalan tema, penokohan, dan sedikit alur tentang cerita pada pembaca. Sedangkan pada bagian komplikasi berisi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada cerita. Bagaimana peristiwa itu terjadi dari awal hingga klimaksnya. Dan yang terakhir, resolusi. Berisi tentang penyelesaian akhir dari sebuah cerita, sehingga endingnya berada di sini nih. Agar adik-adik lebih paham dengan materinya, perhatikan contoh berikut ya. Baik adik-adik, simak baik-baik ya. Jadi teks ini berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Teks ini dinamakan teks cerita fantasi karena di dalamnya menceritakan tentang sesuatu yang bersifat fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi hanya berisi rekaan belaka. Teks ini berkisah tentang segerombolan serigala yang hendak menyerang hutan. Nah, di dalam hutan tersebut terdapat banyak binatang yang ingin melindunginya. Mereka dipimpin oleh Nataga, sehingga isinya hanya bersifat fiksi belaka ya adik-adik. Untuk strukturnya, kita perhatikan dari paragraf pertama ya. Jadi pada paragraf pertama dinamakan orientasi, karena di dalamnya mengenalkan tokoh yang bernama Nataga, dan juga mengenalkan latarnya berada di Tanah Modo. Selain itu, penulis juga memberikan sedikit alurnya kepada pembaca tentang cerita tersebut. Sedangkan pada paragraf kedua sampai paragraf ke-6 dinamakan komplikasi, karena di situ berisi tentang permasalahan dari awal hingga konfliknya memuncak. Hal itu ditandai dengan adanya pengenalan peristiwa pada paragraf yang kedua. Saat yang ditunggu pun tiba, mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Nah, pada paragraf tersebut mulailah muncul permasalahan. Lalu puncak permasalahan ada pada paragraf yang ke-6. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nah, di situ diceritakan bahwa bola api yang diberikan oleh hewan-hewan itu padam sebelum menyerang serigala. Sedangkan pada paragraf yang ke-7 dan ke-8 termasuk bagian resolusi, karena di dalamnya sudah terdapat penyelesaian masalah. Di situ ditandai dengan kata-kata mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dengan api panas. Kepungan api semakin luas, serigala-serigala tak berdaya, sehingga dinamakan resolusi. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks cerita fantasi. Semoga adik-adik di rumah paham ya dengan penjelasan Kak Futuh tadi. Apa yang Kak Futuh jelaskan tadi semoga bermanfaat juga untuk kalian. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video Kak Futuh selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.